Chiang Quanzhang akhirnya harus menerima hasil buruk usai terkena comeback 3-2 oleh Hengkuk, padahal mereka sudah unggul 2-0. Hasil ini membuat langkah Mega dan kawan-kawan semakin berat untuk bisa mendapatkan juara, apalagi dengan sisa satu pertandingan untuk membuka jalan, rasanya semakin sedikit mustahil jika melihat pada permainan mereka hari ini, walaupun ada beberapa perubahan jika dibandingkan pertandingan pertama lalu. Seperti inilah komentar fans Pink Spiders. Yeon Kyung adalah dewa. Tahun ini pasti juara karena sudah mematahkan kutukan dalam 2 tahun terakhir. Cheung Wanjang seharusnya menang saat mengambil set ketiga. Pada akhirnya setelah memenangkan set kedua, mereka malah kalah di set ketiga dan mengalami comeback dramatis. Cheung Wanjang sekarang dalam bahaya jadi runner-up. Kim Yeon Kong tanpa kesalahan, benar-benar dewa. Dia adalah pemain yang kuat di pertandingan besar. Benar-benar superstar. Padahal aku sangat mendukung Cheung Kwanjang, tapi melihat dari tim lawan semakin terlihat betapa hebatnya dia. Jika Cheung Kwanjang menang sekali di Daejeon, maka Hengkuk yang akan jadi juara. Pemain Hengkuk benar-benar sudah berjuang keras. Kalian bermain sangat baik, luar biasa. Kalian yang terbaik. Keputusan wasit yang salah di set pertama harus dipermasalahkan. Lapangan tidak boleh menjadi tempat di mana kesalahan seperti itu bisa terjadi kapan saja. Aku melihat akhir set pertama dengan jelas. Mereka benar-benar memberikan poin yang tidak masuk akal untuk Cheung Kwanjang. Sungguh keterlaluan. Kebobolan saat unggul 20-22 di set ketiga itu kesalahan Go Hee-jin yang diam saja. Cheung Kwanjang yang nggak bisa menang sekalipun dengan penampilan seperti itu, tim yang sering kalah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cheung Kwanjang bukan tim seperti itu. Apakah ini mode Hengkuk tahun lalu? Dari 2-0 malah berbalik jadi 2-3 seperti yang sering terjadi. Cheung Kwanjang memang bikin kesal karena tahun lalu sama persis. Jadi aku pikir ini seperti tahun lalu dengan Hyundai dan tahun ini dengan Hengkuk. Go Hee-jin, bagaimana ini? Sudah banyak melakukan pelanggaran tapi nggak bisa mendapatkan apa-apa. Hengkuk benar-benar buruk hari ini, tapi malah menang dengan Cheung Kwanjang. Seperti yang kita lihat di set 1 dan 2 belum bisa dipastikan sampai selesai semuanya belum berakhir. Hengkuk bermain dengan baik, benar-benar Kim Yeon Kong. Dia luar biasa di akhir dan Cheong Yoon Ju juga melakukan dengan baik merebut bola. Kemenangan ini benar-benar menunjukkan kemampuan Kim Yeon Kong luar biasa. Orang-orang yang bilang Mega pemain bagus itu nggak paham permainan. Lebih baik serangannya seorang outside hitter daripada attacker dengan rate serangan rendah. Itu kelemahan fatal dari Cheung Kwanjang. Ditambah lagi attacker, mereka itu sering melakukan kesalahan. Buki sebenarnya nggak seharusnya dipakai di pertandingan pertama, tapi dipaksakan main juga. Go Hee-jin hanya jadi figurehead, jadi dia nggak bisa menentukan taktik. Pemain-pemainnya yang harus mengambil inisiatif sendiri. Sayang banget. Pada set ketiga, penerimaan dari Pyo Seung-ju yang dilontarkan malah menyebabkan kekacauan di tim. Pemain dan pelatih Hengkuk, terima kasih atas usaha keras kalian. Semoga persiapan untuk pertandingan ketiga berjalan dengan baik dan aku berharap bisa segera melihat Kim Yeon Kong meraih kemenangan terakhirnya. Kesalahan Cheung Kwanjang setelah set ketiga dan awal set keempat memberi terlalu banyak tekanan pada Bukirik yang sedang kesulitan itu jadi keputusan yang fatal. Kim Yeon Kong mencetak 3 poin hanya di set kedua, tapi di set ketiga berikutnya dia berhasil mencetak 19 poin. Sepertinya Cheung Kwanjang sudah mengeluarkan semua tenaga hari ini. Mereka seharusnya menang hari ini. Komentator nggak bisa ngomong apa-apa soal keputusan overnet yang bias di set pertama, tapi malah kritik Go Hee-jin yang mengambil resiko dalam pertandingan. Maaf, tapi aku lebih ingin melihat Hengkuk dan Kim Yeon Kong menang supaya bisa menonton pertandingan mereka lebih banyak lagi. Buki seharusnya nggak bermain di pertandingan pertama playoff melawan Hyundai, tapi dipaksakan main juga. Sejujurnya, kalau Kim Yeon Kong pensiun, Hengkuk bisa jadi tim paling bawah. Mereka harus menang sementara Kim Yeon Kong masih ada. Kalau Hengkuk menang di pertandingan ketiga, nggak akan ada pertandingan keempat. Benar, jika Hengkuk menang di pertandingan ketiga, maka tidak akan ada pertandingan keempat. Final poli dimainkan dengan format best of 5. Jadi, yang pertama meraih 3 kemenangan akan menjadi juara. Menang kedua set bukan berarti sudah pasti menang. Cheung Kwanjang sekarang bukan seperti yang dulu. Jadi kemungkinan untuk melakukan pergantian pemain cadangan memang terasa lebih sulit. Kalau Cheong Yoon Ju lebih banyak dipakai dalam serangan, Cheung Kwanjang mungkin bisa menang di set kelima. Tapi pelatih botak dengan insting tajam justru menariknya keluar. Benar-benar pelatih hebat. Semoga wasit diperiksa dan menerima sanksi setelah pertandingan.
Soal overnet di set pertama benar-benar bikin emosi, harusnya protes keras. Hari ini Hyunju memang tidak mencetak banyak poin, tapi tetap semangat Hyunju fighting. Benar-benar kelihatan mereka main tanpa niat, beberapa pemain bahkan sengaja membuang servis, bahkan di match point. Pyo Seungju seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan di set ketiga, tapi karena beberapa penerimaan yang buruk keadaan jadi seperti ini, benar-benar bikin frustasi. Pemain Mega yang menakutkan saat dia bermain sangat baik, dia benar-benar mengerikan. Mari bersiap dengan baik dan meraih kemenangan. Perjuangan dengan cedera sepertinya berakhir di pertandingan kedua. Sepertinya di pertandingan ketiga akan kalah telak dengan skor shootout. Formula Hankook selalu sama, di awal pertandingan ada Tutku, di akhir pertandingan Kim Yeon Kong. Hari ini formula itu terbukti lagi. Kim Yeon Kong bermain buruk hingga set kedua, tapi mulai dari set ketiga dia benar-benar membawa tim dan menjadi pahlawan. Tim kita terlihat lebih segar sekarang, istirahat yang cukup dan mari selesaikan di pertandingan ketiga. Keputusan overnet yang salah di set pertama, jika itu terjadi di set kelima dengan skor 14-13 untuk Jung Kwanjang, mungkin semua hakim video dan pengawas juga akan dibersihkan karena itu. Di set pertama saat skor 23-24, Hankook Lee Go-eun disebut melakukan overnet. Padahal jika melihat keputusan overnet sebelumnya terasa sangat tidak konsisten. Setiap wasit punya penilaian yang berbeda dan itu membuat frustasi. Sejak awal bola tidak bahkan melewati garis net, bagaimana bisa itu disebut overnet? Kalau menang, bukan berarti kita harus melupakan keputusan wasit yang salah. Satu keputusan, apakah itu rekayasa atau kesalahan, mempengaruhi permainan hingga set ketiga akhir. Bahkan mempengaruhi performa tim di set-set penting. Jika seperti Lee Jong Cheol tidak bisa berkata jujur tentang fakta apakah itu masih manusia, keputusan overnet di set pertama memang kesalahan. Itu yang membuat suasana menjadi kacau dan benar-benar hampir membuat Hankook kalah karena aliran bola voli yang cenderung dipengaruhi. Wasit bisa jadi menerima uang dari Jung Kwanjang, berjudi atau mungkin mendapat perintah untuk memperpanjang pertandingan final. Salah satu dari tiga alasan tersebut. Atau bisa jadi kualitas wasitnya yang sangat buruk. Intinya itu adalah kesalahan wasit.